Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dengan topik faktor-faktor penunjang pemulihan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis agar cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah faktor penunjang ya, faktor penunjang pemulihan asam lambung. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat kompleks ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini saya sharingkan tentang tema ini, yaitu faktor penunjang pemulihan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis. Mengingat ya dari sharing dengan teman-teman ya, ternyata masih banyak yang bertanya di dalam komennya ya, yaitu tentang keluhan-keluhan yang intinya masih mengalami beberapa sensasi yang belum kunjung sembuh ya. Nah, maka dari itu mudah-mudahan faktor-faktor penunjang ini bisa membantu teman-teman semua ya, supaya menjadi cepat lebih membaik ya, terutama yang masih mengalami banyak sensasi ya, yang kadang mungkin kepalanya masih merasa berat, kadang keliengan ya, kadang mata buram, telinga masih berdenging, kemudian hidung kadang sering mampet ya, mulut asam, leher kaku ya, seperti tensi juga kadang menjadi naik ya, atau bahkan juga ada yang turun ya, tetapi yang jelas menjadi tidak stabil ya. Belum sensasi lain seperti kita mudah meriang ya, badan pegel-pegel ya, otot-otot tegang, kemudian di dada kadang terasa panas ya, berdebar-debar, kemudian ada yang nyeri ya, bahkan ada yang sakit seperti tertusuk ya, dari depan sampai tembus ke belakang ya. Belum yang di ulu hati masih kadang juga mengganjal ya, buat makan kadang masih terasa mual ya, atau mulut juga istilahnya belum enak makan lah seperti itu. Nah, sampai dengan hariannya kadang perut masih terasa kembung, begah, sembelit ya, perih. Belum lagi yang ketika berjalan ini masih oleng ya, sempoyongan, oleng, keliengan, seperti mau jatuh. Nah, ini memang sungguh luar biasa ya, apalagi ketika badan kita juga kadang rasanya dingin ya, kemudian terutama kaki, tangan itu sering dulu saya itu rasanya dingin ya, bahkan tubuh ini juga susah berkeringat ya, walaupun kita sudah minum yang hangat, sudah pakai jaket, tapi juga masih susah berkeringat. Nah, itu memang ada fase-fase seperti itu teman-teman. Artinya memang kita harus banyak melakukan istilahnya ya terapi-terapi ya, kemudian perbaikan-perbaikan bagaimana caranya supaya kita menjadi cepat membaik. Nah, ini adalah ada beberapa faktor yang perlu kita istilahnya lakukan ya, agar penderitaan kita yang masih mengalami beberapa sensasi khususnya ya, intinya belum baik, ini menjadi
cepat membaik teman-teman ya. Nah, maka dari itu tolong ikuti video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video ini saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga kita menjadi semakin paham tentang seputaran gangguan asam lambung inisiatif psikosomatis yang akhirnya akan bisa mempermudah di dalam kita berikhtiar secara holistik ya, mencari proses kesembuhan gangguan ya atau jeratan asam lambung inisiatif psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi faktor-faktor itu yang menunjang kita untuk menjadi lebih cepat membaik adalah yang pertama ya. Yang pertama adalah kita konsisten menjaga pola makan teman-teman ya, karena walaupun pola makan ini bukan satu-satunya sebab yang kadang menimbulkan kenapa kita menjadi mengalami gangguan ini ya, tetapi juga ini sering memicu ya. Maka dari itu sebaiknya kita konsisten menjaga pola makan ya, dari segi waktunya kita berusaha makan tepat waktu, dari segi pilihan menunya ya, kita mengendalikan dari makanan-makanan pantangan, dari segi istilahnya manfaatnya ya, kita pilih makanan-makanan yang lebih bermanfaat ya buat tubuh kita, sehingga kecenderungannya kita menjadi semakin segar ya, menjadi semakin enak di badan. Nah, itu minimal itu tidak memicu ya, minimal tidak memicu menjadi kita merasa sensasi-sensasi itu sering datang kembali, itu seperti itu. Nah, baik ya. Jadi yang pertama itu adalah konsisten menjaga pola makan. Nah, kemudian yang kedua ya, ini juga ada hubungannya dengan supaya kita menjadi lebih membaik, yaitu kita rajin gerak badan teman-teman ya, gerak badan atau olahraga ringan lah ya. Contohnya waktu itu yang sering saya lakukan yaitu olahraga ringan itu jalan kaki teman-teman ya. Jadi saya jalan kaki itu hanya di sekitaran rumah kita ya. Kadang kita di sekeliling rumah, kadang kita ke kebun ya, kadang kita ke sawah. Nah, itu idep-idep buat istilahnya olahraga ringan. Nah, indikasinya yang penting tubuh itu menjadi merasa hangat dan keluar keringat, itu seperti itu. Nah, biasanya dulu yang saya lakukan itu sekitar 30 menit lah, setengah jam saya berjalan kaki itu biasanya sudah agak berkeringat ya. Walaupun lokasinya nggak perlu jauh-jauh ya, tetapi yang penting kita jangan berhenti. Nah, itu sama saja ya, itu artinya kita sudah melakukan gerak badan. Nah, dengan seperti itu nanti akan menjadi memperlancar ya, memperlancar sirkulasi, contohnya pencernaan ya, yang kembung-kembung juga menjadi menghilang ya, kita menjadi mudah buang angin ya, mudah sendawa. Nah, itu karena digerakkan tubuh kita teman-teman ya. Nah, termasuk sirkulasi oksigen, sirkulasi darah itu juga jauh menjadi lebih lancar, sehingga rasa-rasa seperti pegel-pegel di badan ya, bahkan keliengan itu juga akan berkurang ya, akan berkurang itu. Bahkan kalau sudah rutin itu bisa menjadi menghilangkan. Nah, itu positifnya seperti itu. Jadi jangan bermalas-malasan ya, karena ketika kita masih banyak sensasi, biasanya kita itu nikmatnya ya hanya tiduran, paling hanya duduk ya. Pokoknya bermalas-malasan. Nah, itu kurang baik ya, jadi efeknya kurang baik. Nah, itu yang kedua, jadi rajin gerak badan atau olahraga ringan. Nah, kemudian yang ketiga, ini faktor penting juga, yaitu istirahat cukup teman-teman ya. Nah, istirahat cukup maksudnya terutama istirahat tidur ya, karena dengan tidur yang cukup ini memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk meregenerasi sel-sel yang sudah rusak ya. Nah, akhirnya kita menjadi segar kembali ketika tidur kita cukup. Tetapi kadang kesulitannya di saat kita mengalami gangguan ini, kadang terjadi insomnia ya, susah tidur ya. Nah, susah tidur itu karena memang dipicu dari pikiran dan kecemasan kita yang masih agak tinggi gelombangnya. Jadi masih pikiran itu masih berada di gelombang beta lah, yang tinggi itu biasanya susah tidur ya. Nah, untuk tidur kita harus melalui gelombang itu diturunkan ya, dari beta ke alfa theta ya, ini sudah
gelombang meditatif namanya ya lebih rendah. Nah, nanti akan tertidur di gelombang delta ya. Itu kita akan tidur. Nah, itu bisa di ini apa? Lakukan dengan cara kita sambil melakukan meditasi sebelum tidur. Itu biasanya akan lebih mudah menghantarkan tidur, itu seperti itu. Jadi istirahat yang cukup itu ya kisarannya sekitar 7 sampai 8 jam lah, usahakan seperti itu. Tetapi ketika misalkan itu enggak terpenuhi, itu pun tidak usah cemas teman-teman ya. Jadi itu hanya idealnya ya, idealnya. Tetapi sewaktu-waktu kita mungkin kok hanya tidur 6 jam, 5 jam, ya nggak usah cemas. Itu masih sebatas normal lah, seperti itu. Contohnya ketika kita masih kondisi yang sehat ya, tidak terkena gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, tidur 4 jam juga nggak masalah kok, seperti itu. Nah, kita asumsinya seperti itu. Jadi kita bayangkan bahwa diri kita itu sudah membaik, diri kita sudah sehat. Nah, dengan seperti itu nanti mental kita juga akan menjadi semakin membaik ya. Ya itu. Jadi tip yang ketiga, istirahat cukup teman-teman ya. Nah, kemudian yang keempat ya, ini faktor sebagai penunjang, yaitu kita berusaha beraktivitas normal ya, tetapi tidak berlebihan atau tidak over ya. Contohnya ya bagi kita yang mungkin sudah bekerja ya, ya lakukan saja bekerja sesuai dengan profesi kita masing-masing. Bagi mungkin adik-adik yang masih bersekolah atau berkuliah, ya sudah, kita berangkat saja ke sekolah, ke kampus ya, biasa seperti itu. Walaupun kadang kita masih berat karena menanggung rasa ya, sehingga kita kadang menjadi timbul keraguan-raguan. Nah, tetapi anggap saja itu sebagai terapi ya, sebagai terapi. Maka kita memang harus latihan berani ya, walaupun kita mungkin masih ada rasa, kadang kita masih keliengan, kadang tubuh kita juga belum energik, masih merasa agak lemes ya, tidak bertenaga, gerak sedikit saja ngos-ngosan. Nah, itu harus sedikit dipaksa teman-teman. Jadi paksa saja, dan kalau misalkan kita merasa ngos-ngosan, ya sudah, kita istirahat dulu, kita duduk dulu santai, kita rileks, mungkin kita sambil minum ya. Nah, setelah rileks, setelah santai, nah itu baru kita teruskan. Jadi itu beraktivitas normal ya, tidak berlebihan, tetapi dengan tujuan memang untuk terapi penyembuhan. Karena tujuan kita kan supaya kita sembuh, supaya kita bisa cepat beraktivitas normal seperti sedia kala. Nah, maka dari itu ya latihannya langsung saja, langsung ke hal yang sesungguhnya, seperti itu ya. Jadi ketika masih ada kendala-kendala, ketika masih ada sensasi mungkin juga muncul, nah itu anggap saja wajar ya, karena memang yang namanya latihan ya seperti itu, tidak mungkin latihan langsung hasilnya memuaskan, itu kan nggak seperti itu ya. Jadi anggap saja ketika masih ada sedikit sensasi, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kita pasti nanti akan berlalu fase-fase seperti itu ketika kita memang terus optimis ya, badai pasti berlalu. Itu caranya memang harus dilalui seperti itu. Nah, itu tip atau faktor penunjang yang keempat ya. Yang keempat yaitu tentang beraktivitas normal tapi tidak berlebihan. Nah, kemudian faktor yang kelima yang menunjang kita untuk mempercepat pemulihan ini adalah kita berusaha selalu berpikir positif teman-teman ya. Jadi selama kita mengalami gangguan asam lambung, gejala sensitif psikosomatis, itu biasanya pikiran kita selalu diwarnai negatif atau negative thinking ya. Nah, itu yang harus dirubah menjadi positive thinking ya. Artinya ketika kita mengalami sensasi-sensasi yang tidak nyaman ya, kita jangan terbawa kecemasan, terbawa ketakutan ya, bahwa itu bahaya. Itu jangan seperti itu. Itu harus kita netralisir bahwa ini tidak apa-apa ya, ini tidak berbahaya ya, ini hal yang biasa. Nah, di pikiran kita seperti itu ya, saya pasti bisa. Nah, itu bila perlu katakan seperti itu, dan seperti itu nanti ya, karena kita
terkena psikosomatis, apa yang dipikirkan itu akan direspon oleh tubuh. Ketika pikiran kita positif, ya respon tubuh itu menjadi positif. Artinya tubuh menjadi merasa sehat, ya, merasa kuat. Nah, itu karena sumbernya dari pikiran. Nah, itu yang perlu dilakukan. Maka dari itu kita harus berpikir positif. Itu tip yang ke-5 atau faktor penunjang yang kelima. Nah, kemudian faktor penunjang yang berikutnya, yaitu yang keenam, yaitu biasakan kita itu sering afirmasi positif, teman-teman. Jadi afirmasi positif itu pikiran sadar kita memerintahkan kepada pikiran bawah sadar, ya, yaitu kecerdasan bawah sadar, atau kepada tubuh kita, ya, untuk istilahnya melakukan penyembuhan sendiri. Itu seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan di setiap saat, ya. Contohnya afirmasi positif itu kita selalu mengatakan dan menanamkan, ya, ke dalam tubuh kita, ya, hal-hal yang positif, ya. Contohnya dulu ketika saya mau berangkat bekerja, ya, misalkan pagi. Nah, kebetulan saya kalau ke tempat kerja itu biasanya kan saya naik sepeda motor. Nah, itu awalnya itu takut sekali karena jangan-jangan nanti di jalan pusing, ya, jangan-jangan nanti keliengan, itu bagaimana dan lain sebagainya. Tetapi saya selalu afirmasi, ya. Contohnya ketika sebelum berangkat, ya, saya selalu tepukan dada kita, ya. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, ya. Faktanya saya sehat walafiat, ya. Saya siap beraktivitas, saya produktif, saya kreatif, saya inovatif, saya pasti bisa. Nah, itu seperti itu, baru bismillahirrahmanirrahim kita berangkat. Nah, akhirnya di jalan itu merasa agak tenang, teman-teman, ya. Dan kalau misalkan mungkin kita berhenti di lampu merah itu, ya, nah, itu kadang juga sambil afirmasi lagi seperti itu. Jadi intinya, ya, jadi afirmasi positif itu harus dijalani secara repetisi, ya, berulang-ulang. Ketika berulang-ulang, akhirnya kan pikiran itu berkutatnya di hal itu, ya. Ketika kita ngomongnya selalu positif, ya sudah, respon tubuh juga akan baik-baik saja kok, positif. Nah, itu karakter orang-orang yang terkena psikosomatis itu memang harus seperti itu. Nah, maka dari itu jangan bosan-bosannya, ya, teman-teman, untuk selalu afirmasi, ya, afirmasi positif, ya, karena itu betul-betul membangkitkan mental kita menjadi kuat, ya, dan tubuh kita juga responnya menjadi membaik, gitu, seperti itu. Nah, itu yang faktor yang keenam. Nah, kemudian faktor yang ketujuh, yaitu kita berusaha selalu mensyukuri apa adanya. Jadi apapun bentuknya, ya, yang kita jumpai, kita awali dengan syukur, lah. Dengan seperti itu nanti ketemunya pikiran kita akan menjadi positif. Jadi syukur ini bisa menggiring mindset pikiran kita menjadi positif. Contohnya, ya, ketika kita mungkin sedang beraktivitas tapi tiba-tiba kok ada rasa yang tidak nyaman, ya, katakanlah mungkin perut kembung atau mungkin agak kepalanya berat, ya. Nah, ini juga kita syukuri saja, ya, dan itu dikatakan saja, ya, misalkan, ya, ketika kita perutnya kembung, ya, mungkin bengkak. Nah, itu, ya, katakan saja sambil tangan kita sentuhkan ke bagian perut yang kembung itu, ya, katakan saja, alhamdulillah, saya bersyukur walaupun perut saya kembung, saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, ini hanya masuk angin biasa, misalkan seperti itu, ya. Jadi kita anggap saja itu hal yang biasa dan sebentar lagi juga nanti akan sembuh, seperti itu. Nah, jadi dengan seperti itu tidak menjadi menambah kecemasan, teman-teman, ya. Dan faktanya kalau kita lakukan seperti itu, ya, akhirnya menjadi sembuh beneran, itu seperti itu, ya. Jadi kata-kata ini memang mencipta, teman-teman, ya. Kata-kata yang dirasakan, ya, itu akan mencipta, ya, itu. Nah, baik, ya, itu yang faktor ketujuh, yaitu mensyukuri apa adanya. Nah, kemudian yang kedelapan, ini kita berusaha, ya, berusaha itu
banyak berbuat baik teman-teman ya, banyak berbuat baik. Contohnya misalkan kita banyak bersedekah ya, banyak menolong orang ya. Nah ini akibatnya nanti kita seperti tertolong oleh orang lain juga ya. Jadi intinya orang lain itu banyak memberikan kebaikan kepada kita. Nah caranya memang kita harus pancing dari kita dulu ya, dari kita yang mencoba berbuat baik ya, berbuat baik. Contohnya itu kita banyak menolong orang, kemudian kita banyak bersedekah, kita bersikap kepada orang juga mungkin yang baik ya. Nah akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita. Nah begitu orang lain memberikan hal-hal yang kebaikan kepada kita, maka kita akan menjadikan bisa merasakan semakin damai ya, semakin damai, semakin nyaman ya. Nah akhirnya kita menjadi semakin tentrem, ayem ya. Nah akhirnya kita menjadi mudah terlepaskan dari gangguan anxiety psikosomatisnya itu. Nah itu yang kedelapan ya. Kemudian yang kesembilan ya, kita selalu berusaha bersabar ya, kemudian tidak terburu-buru dan tidak emosional. Jadi intinya kita mengendalikan emosional kita. Caranya bagaimana? Caranya kita selalu sadar diri. Jadi sadar diri kalau misalkan kita emosinya agak terpancing, katakanlah agak marah, itu pun kita tahu, wah ini saya sedang marah, ini nggak baik ini. Nah maka harus segera kita turunkan, misalkan seperti itu ya. Nah minimal kita tidak selalu responsif terhadap hal-hal yang sekiranya mengundang kita untuk menjadi tegang. Nah kita itu nggak perlu respon seperti itu. Nah maka dari itu yaitu biasakan kita menjadi penyabar lah, seperti itu. Nah ini juga akan memberikan ketenangan secara mental, secara jiwa kita ya. Nah akhirnya kita juga menjadi lebih cepat untuk membaik dari gangguan ini ya. Gangguan asam lambung gede anxiety psikosomatis memang banyak hal yang bersifat psikis ya, karena memang juga sebabnya itu prosentasenya itu lebih tinggi yang bersifat psikis atau bersifat pikiran. Nah maka dari itu ya itulah tip-tipnya yang harus kita lakukan ya, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir ya, faktor yang terakhir agar kita juga jiwa kita menjadi semakin tenang ya, pikiran kita menjadi semakin rileks ya, emosional kita juga menjadi semakin menurun ya, atau netral ya, tidak mudah emosi. Ini itu kita lebih banyak mendekatkan diri teman-teman. Jadi lebih banyak mendekatkan diri itu ya, kita contohnya lebih meningkatkan ibadah kita ya, sesuai dengan keyakinan kita lah, sesuai dengan agama kita masing-masing. Mungkin kita banyak berdoa ya, mungkin kita banyak berzikir, banyak bersolawat dan seterusnya ya. Nah, sesuai dengan kebiasaan kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ritual dan lain sebagainya. Nah itu silahkan. Tujuannya adalah untuk agar jiwa kita menjadi semakin tenang ya, semakin tenang dan menjadi semakin kuat, karena seolah-olah kita itu memang punya sandaran ya, sandaran hidup ya. Nah sandarannya yaitu kepada Yang Maha Kuasa. Nah, baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.